Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Satu hal yang perlu kalian perhatikan pada saat ini yaitu kalian harus betul-betul memperhatikan kesehatan. Karena apa? Pada saat ini dunia lagi diguncang dengan adanya virus corona. Jadi kalian harus betul-betul memperhatikan protokol kesehatan dengan cara kalian harus sering-sering cuci tangan, kemudian kalian harus selalu jaga jarak, dan yang tidak kalah pentingnya yaitu kalian setiap keluar rumah kalian harus selalu memakai masker. Anak-anak yang kami sayangi dan kami banggakan, sebelum saya menyampaikan materi yang akan saya sampaikan ke kalian, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Saya Siswati, tepatnya pengajar tata busana di SMK Negeri Poncol. Anak-anakku sekalian yang kami sayangi, untuk belajar itu adalah suatu kewajiban bagi belajar. Nah, sekarang pelajar yang baik itu pelajar yang bagaimana? Pelajar yang baik adalah pelajar yang belajarnya dengan baik. Nah, sekarang belajar yang baik itu yang bagaimana? Ya berarti belajar yang menghasilkan peningkatan pengetahuan, belajar yang menghasilkan peningkatan keterampilan, dan belajar yang menghasilkan peningkatan sikap. Untuk belajar yang efektif dan belajar yang efisien itu ada beberapa cara. Cara pertama yaitu kalian harus betul-betul bisa membangun atau bisa menciptakan suasana yang nyaman. Nah, suasana yang nyaman itu yang bagaimana? Misalnya, kalian belajar sambil mendengarkan musik, kemudian belajar di bawah pohon, belajar di taman, atau belajar di ruangan yang istilahnya dalam bahasa Jawanya tidak sumuk, tidak ungkep. Jadi belajar di dalam ruangan AC. Kemudian yang kedua, belajar dengan menggunakan modifikasi yang menyerupai warna, bukan warna tapi nama sesuatu. Contohnya begini, ada pertanyaan dari guru kalian, sebutkan negara anggota ASEAN misalnya seperti itu. Kalian dulu di SD atau mungkin di SMP pernah diterangkan masalah itu, masalah anggota negara ASEAN itu, kemudian diterangkan kalau jawabannya itu adalah jawaban yang menyerupai nama sesuatu atau nama sesuatu yang unik. Akhirnya sampai sekarang kalian hafal, yaitu untuk anggota negara ASEAN itu adalah singa Thailand main pil. Singa Thailand main pil berarti itu nama sesuatu yang unik ya. Jadi nanti kalian selamanya pasti akan hafal. Jadi singa Thailand main pil itu adalah merupakan suatu singkatan. Jadi kalau dijabarkan Singapura, Thailand, Malaysia, Indonesia, dan Filipina. Jadi cara belajar yang kita menggunakan modifikasi menyerupai nama sesuatu itu adalah cara belajar yang sangat-sangat istilahnya mudah diingat. Kemudian cara yang ketiga adalah cara menggunakan meringkas atau merangkum pokok materi atau pokok pembelajaran. Kenapa? Kalau kita tidak merangkum, kita membaca buku full. Jadi yang tebalnya sampai 2 cm dari pembukaan sampai penutup. Tidak mungkin kalian nanti akan tahu isinya. Gitu. Jangan-jangan setelah membaca sampai akhir sudah, yang saya baca tadi apa enggak tahu. Tapi kalau kalian itu meringkas intinya saja, atau intisarinya saja, kalian nanti akan cepat memahami, cepat mengerti. Jadi kalau kita belajar tuh jangan sampai kalau ada buku dari guru kemudian kamu baca full mulai dari pembukaan sampai penutup. Cari aja intisarinya apa. Tadi materi yang diterangkan guru itu apa. Jadi kalau dengan cara istilahnya meringkas seperti itu nanti saya yakin kalian cepat sekali untuk memasukkan ke otak kalian. Kemudian yang keempat anak-anak yaitu cara belajar yang rutin tapi tidak lama. Itu bagaikan kalau kita mengasah pisau itu loh. Kalau pisau itu kita asah kemudian maksudnya kita asah setahun itu sekali, lama ngasahnya 2 jam. Akhirnya nanti ketajaman itu ya
memang tajam sekali, tapi tidak tahan lama. Jadi bisa-bisa seminggu 2 minggu itu pisau sudah tidak tajam lagi. Jadi kalau bisa mengasah pisau itu rutin, pelan-pelan, kemudian waktunya tidak usah lama, jadi waktunya sedikit saja. Itu nanti ketajamannya akan istilahnya continue, ya. Jadi tajam terus. Sama saja dengan pada waktu kalian belajar. Belajar itu kalau bisa nggak usah lama-lama. Jadi setiap hari itu rutin kita laksanakan belajar, itu kira-kira hanya 5 menit, 3 menit. Tapi rutin setiap hari, setiap pulang sekolah atau setiap malam. Nanti kalian itu betul-betul istilahnya malah cepat nyantol, cepat mengerti, cepat memahami. Tapi kalau belajarnya itu musiman, pada waktu ulangan saja, saya yakin elengnya ya pas waktu itu saja. Jadi setelah ulangan ya sudah hilang. Karena apa? Belajarin dadak. Jadi istilahnya belajarnya itu apa ya? Sulapan gitu loh. Jadi belajarnya itu ngoyo gitu. Setelah itu pada waktu mengerjakan bisa, tapi setelah mengerjakan besok ditanya kemarin apa jawabnya, ini sudah nggak ada jawabannya. Di sini sudah blank, sudah hilang. Jadi kalau bisa, cara belajar itu adalah yang rutin tapi tidak usah membutuhkan waktu yang lama. Kemudian yang kelima anak-anak, yaitu belajar yang istilahnya mengerti tapi bukan menghafal. Ya. Kalau kita belajar itu betul-betul kita dengarkan, kita telaah, kita pahami, itu nanti kalian akan mengerti. Jangan dihafalkan. Kalau dihafalkan nanti kalian ya seperti tadi, menghafalkan itu tidak wantek. Menghafalkan sekarang hafal, besok lupa. Tapi kalau mengerti, bisa-bisa sampai anak cucumu nanti keluar ya mengerti. Di sini kan soalnya kalau mengerti itu sudah tertanam di sini, sudah mancep di sini. Jadi kalau bisa kita itu mengerti, jangan sampai menghafal. Anak-anak saya kira untuk penyampaian materi cara belajar yang efektif dan efisien, saya kira kita cukupi sekian, kita bisa ketemu di lain waktu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi kalian betul-betul bisa mengerti. Untuk itu kalian nanti sebelumnya akan saya beri tugas, nanti kalian tulis di kertas yang kosong saja, nanti kalian tulis jawabannya dan kalau bisa jawaban itu dari hati nurani kalian masing-masing, nggak usah nyontek, karena jawaban nanti dari masing-masing anak itu tidak sama. Ya, jadi ada pertanyaannya begini, apa yang mendorong Anda untuk masuk ke SMK yang sesuai dengan jurusan kalian masing-masing. Jadi sekali lagi, apa yang mendorong Anda untuk masuk ke SMK yang sesuai dengan jurusan Anda masing-masing. Jadi nanti jawaban itu kalian kirim ke Google Drive, nanti akan saya kirim linknya. Jadi nanti akan saya share linknya, nanti kalian bisa kirimnya ke link tersebut. Saya kira saya cukupi sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.